amal ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, nek sing dilakukan Nabi ya enggak apa-apa. Yang menjadi bahaya, yang sunnah itu diarani bid'ah, mari ngono sing nglakoni dituduh kafir, dituduh nyemplung neraka. Itu yang terjadi di kita. Ngono kuwi akeh dan dialami oleh orang NU sejak dulu kala. Saya tidak ngomong banyak-banyak berkaitan dengan sejarah, sudah banyak bisa dicari di YouTube bagaimana NU melawan PKI dan siapa yang hancur sejak dulu kala dan seterusnya sampai sekarang. Saya sampaikan sama panjenengan. Menjadi catatan sejarah yang gampang dicari, sejarah itu gampang dibuka. Ketika orang NU sholat niku nek wong NU wong kampung-kampung ini nek ditakoki kate lapo? Katanya nih Mas sembahyang. Goro-goro namanya sembahyang, kita itu dituduh nyembah ayang-ayang dan kita dituduh kafir. Saya pernah ketemu dan dialog dengan orang yang mengatakan ini. Sembahyang itu nyembah ayang-ayang Pak Ustaz. Jelas niat sholat, jelas takbiratul ihram, rukuk, sujud, baca Fatihah. Goro-goro sampean bilangnya ditanya mau nang ndi Mas Amir, kula badhe sembahyang, maka dituduh sampean nyembah ayang-ayang, maka sampean sesat. Ngoro salat nyembah pangeran, goro-goro jenenge sembahyang, sesat. Mergo nyembah ayang-ayang. Nek sing mbok sembah ayang-ayang sampean sesat. Tapi aslinya ora, sembahyang itu adalah bahasa Jawa. Artinya apa? Nyembah sang hyang. Ya, nyembah Kang Moho, sang yang tunggal. Apa? Yang maha tunggal, yang maha satu. Itu kan yang maha sa. Sang yang maseso, yang maha kuasa, sang yang gung, yang maha besar. Ya ngono kuwi mergo wong Jawa nyebute sang hyang. Dan saya kagum kepada tokoh-tokoh dari kita itu dikoyokne ngono kuwi ndak pernah frontal. Dia tetap tertawa, dia tetap bercanda, dia tetap menjawab dengan bahasa dia. Dijawab, diterima alhamdulillah, ditolak karep-karepmu kono, mbok tuduh bid'ah ya karepmu, gak mbok tuduh bid'ah ya karepmu. Tekan saiki saya dan sampean semua selalu sembah yang lho. Nanti rek sembahyang dulu Ustaz. Mbah sembahyang. Nah kalau dicari dalilnya ndak ketemu, wong pancen bunyinya sholat. Ini sejak dulu kala dan sampai sekarang. Gitu kan. Ketika sampean kunut habis-habisan bid'ah lagi, haramkan lagi, masuk neraka lagi gitu kan. Kunut Allahumma hdina fiman hadait, itu sesat dan masuk neraka. Dia enggak tanya sama kita, lapo sampean kok kunut? Dalile ngendi? Ya kita jawab, ini loh dalilnya kunut. Ini hadis, ini cerita, ini sejarah kapan Nabi kunut dan kapan Nabi tidak kunut. Saya orang ahlu sunnah wal jamaah mengikuti sholat subuh model saat Nabi membaca kunut. Kalau kamu tidak, silahkan, karena memang Nabi juga pernah tidak kunut. Nah kita juga tidak masalah. Banyak mas, kalau di kita seperti itu banyak. Luar biasanya lagi orang-orang kita itu tidak pernah menghina, tidak pernah menyalahkan, tidak pernah mengkafirkan, tidak pernah membid'ahkan, tidak pernah. Nah ini ada dari dulu kala. Tahlilan sejak dulu kala habis-habisan dan sampai sekarang bertahan, tetap tahlilan, tetap namanya tahlilan. Sesungguhnya ketika tahlilan itu dibid'ahkan, mereka yang membid'atkan itu mestinya kudune dia sedang masuk pada wilayah kekufuran. Lah kok iso? Karena sing perintahane Gusti Allah. Perintahnya bunyinya bukan
tahlillah engkau bukan. Perintahnya adalah fadhkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurul Quran. Berzikirlah engkau kepadaku, maka aku akan berzikir kepadamu. Ingatlah engkau kepadaku Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Nah, wong zikir dibid'ahno, diharamno, padahal dia sedang menjalankan perintah Allah Tuhannya. Goro-goro jenenge tahlilan. Ini sebenarnya dia malah bahaya sebenarnya. Sebenarnya dia bahaya karena dia sedang menentang apa jenenge perintahnya Allah Tuhannya. Gitu kan? Banyak Mas, di kita banyak seperti itu. Di kita banyak apapun yang dilakukan orang NU itu salah semua. Lah wong NU kudu salah apa enggak guyon karo kancane karepe dhewe. Saya kasih tahu sampai akhir-akhir ini viral, sampai sudah banyak juga melihat bagaimana tokoh-tokoh NU dihabisi dan tidak pernah habis. Sampai dikatakan buta hati, buta mata. Walhasil apa yang terjadi? Kan yang mengatakan itu sekarang diuleh oleh yang pengarah masuk penjara. Ini fakta Mas. Ini fakta. Aku ndak ngelek-ngelek sopo-sopo, ndak ngelek-ngelek kiai, ndak ngelek-ngelek habaib, ndak ngelek-ngelek ulama, ndak ngelek-ngelek sopo. Ini fakta. Dan awake dhewe ketika kiai ini dielek-elek ngono yo gak gumun. Mergo karo kiai ini yo dipengin muring, yo dipengin ngladeni. Ini fakta sejarah. Dan awake dhewe yo panggah guyon gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya itu kagum kepada organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Isinya orang-orang luar biasa. Isinya orang-orang luar biasa. Ngalim yo ngalim temen, hebat yo hebat temen. Dan kita mau sampean akui atau tidak mau sampean akui, orang NU itu gudangnya ulama. Kelemahan saya dan kelemahan sampean itu tidak seneng memviralkan orang kita. Sementara orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ono wong pinter siji itu diviralkan, bro itu diviralkan. Sementara mergo awake dhewe kakean wong pinter, akhirnya gak. Makanya akhirnya kan sering banyak tertipu. Wah, ternyata kiai itu gini. Wah, ternyata ulama itu gini gitu. Ternyata kena kasus. Gitu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yasinan disalah-salah oleh Nabi, tidak pernah yasinan. Padahal sampai yasinan itu membaca yasin. Yasin itu ayat Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran surat yasin kepada saya dan sampean, tentu itu adalah Nabi Muhammad. Kalau nama kegiatan yasinan Nabi Muhammad tidak pernah. Tapi yang dimaksud yasinan itu apa? Membaca Al-Quran. Siapa yang ngajari surat yasin? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad pernah yasinan? Pernah yasinan. Cuman membuat kegiatan namanya yasinan tidak pernah. Kita dihabisi sejak dulu kala. Wong NU duwe keris musyrik. Duwe keris lho musyrik. Susah kan? Gitu kan. Hari ini saya membuat beberapa konten YouTube, dijak gawe adikku kolektor keris. Ayo Mas gawe. Oke, siap. Keris itu luar biasa Mas. Saya hari ini kagum sama keris setelah saya belajar sedikit sama keris. Ternyata sampai saat ini tidak pernah ada manusia di dunia ini sampai sekarang yang pinter-pinter itu yang mampu membuat senjata seperti keris. Menemukan bahannya saja orang sekarang nggak mampu. Keris itu senjata bagi saya, senjata luar biasa, peninggalan leluhur luar biasa. Pertanyaannya, apakah punya keris itu musyrik? Tidak.
musyrik itu tergantung awakmu. Duwe pulpen apakah musyrik? Tidak. Duwe pulpen musyrik atau tidak musyrik itu tergantung sampean-sampean. Kalau pulpen ini sampean sembah, sampean sekutukan sebagai Tuhan ya, maka pulpen ini menjadi benda yang menyebabkan kemusyrikan. Demikiannya keris. Apakah pulpen ini punya kekuatan? Tentu pulpen ini punya kekuatan. Jika nulis metu tintanya. Apakah keris punya kekuatan? Tentu keris punya kekuatan. Suduk ini ketemu apa mati? Itu tentu. Apakah pistol punya kekuatan? Pistol punya kekuatan. Dibedilno ndasmu sampai mati. Apakah percaya kepada kekuatan benda selain Allah itu musyrik? Maka saya katakan tidak. Air punya kekuatan menghilangkan haus. Sego punya kekuatan menghilangkan lapar. Arek wedok ayu bisa melahirkan kekuatan munculnya rasa cinta. Ngono lho. Winayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ya, banyak punya kekuatan. Saya tanya sama sampean. Ono arek wedok elek. Ono arek wedok ayu kuat ndi? Menarik pandangan matamu kuat ndi? Masih sak goblok-goblok ke dirimu, sak dedel-dedele dirimu. Iya panggah roh ta wong ayu karo wong elek. Tetep ngene. Kono elek kono ayu ngene berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya normal, nanti punya kekuatan. Yang tidak boleh nyembah. Yang tidak boleh musyrik. Kalau tidak musyrik jangan katakan musyrik. Kalau tidak musyrik jangan katakan musyrik. Kalau semua benda pasti punya kekuatan. Kok iso ngono? Karena Allah yang kasih kekuatan benda itu. Batu itu atos. Makanya digunakan untuk pondasi. Gitu loh, semuanya punya kekuatan. Api itu punya kekuatan. Makanya digunakan untuk godok banyu, kan? Angin punya kekuatan, bisa merobohkan rumah, kan? Terus mempercayai kekuatan api, mempercayai kekuatan batu, wi ora musyrik. Ya salahne awak ora percaya karo kekuatane batu, gorene batumu. Jajal kuat pegak. Jajal enggak apa. Gak percaya karo kekuatane geni aku nyelek ora kene tak bonge jenggotmu. Ayo nek gak kobong ya berarti gak kuat tapi sudah. Oh lho rek. Aja titik-titik musyrik. Jelas sing dilokne wong kaya sampean ora krasa. Pas dilokne musyrik bagak ya biasa. Koncone celuk Firaun, Firaun ndi ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak orang ini teman mas. Orang-orang yang memuji NU itu golek itu kalau saya lihat itu terkapar satu persatu pasti dia. Ya hebatnya orang itu tidak pernah membangga, ada orang yang mengkafirkan, tidak ada orang yang membid'ahkan. Kon gelem tahlil karemu, kon gak gelem tahlil karemu. Kita juga tahu yang namanya tahlil itu adalah sunnah. Maksudnya tak. Kon gelem kunut karemu, gak gelem kunut ya karemu, yang namanya kunut sunnah. Nah, ya kita slow, orang Islam itu slow. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jadi wong NU juga kagetan. Dipaidu, dilokno, biasa. Malah justru aneh nek wong NU ndak dipaidu. Ketika kita punya presiden Gus Dur paidu mas, habis-habisan sampai diturunkan. Ketika kita punya sekarang wakil presiden dari NU dipaidu habis-habisan mas. Kiai lapo jadi pejabat barang meng gak sok mangan nang gak dadi pejabat lho sampai kiai dikoyo ning ngono. Gitu kan. Kan luar biasa sebegitunya. Padahal mereka juga merebutkan jabatan. Mereka habis-habisan golek jabatan dengan memaki orang-orang lain. Padahal jabatan itu penting. Jabatan itu saya sampaikan sama sampean, jabatan itu penting. Kalau sampean Khairul sama namanya Mas Afan dan semuanya ini bukan presiden, sampean paling ngedumi beras sedina sak kilo bukan buka. Setiap Idul Fitri ngedumi 2,5 kilo, 2,8 kilo kon ya. Tapi ketika sampean jadi presiden, sampean hanya membuat surat perintah, keputusan presiden.
bagi beras. Bro, sak Indonesia mah kebagian beras sampean kabeh. Nek beras sampean dhewe mbok tung, sampean wong mangan dhewe bingung. Tapi ketika sampean menjadi pejabat, sing sampean ingoni sampean dumi beras itu seluruh Indonesia. Program apa itu kalau jadi presiden. Kalau sampean jadi presiden mau bangun masjid apa terserah sampean, mau buat peraturan apa terserah. Sampean maka bagi saya merebut orang Islam, merebut kekuasaan itu penting. Gitu kan. Saya malah bangga Amir dadi lurah, camate Awang. Bupati ini Fakhrudin, gubernurnya Afan, presidennya Khairul, lho kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ono sing dadi polisi yo dikawan. Di sini Amir ya masuk lemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ono kan keren to yo. Ngono lho, keren. Teko nang omahku, solok dikawal polisi. Napa kate anu, suwan karo ngene gosin, karo ngaji. Bismillah. Akhirnya muncul nang berita hari ini Presiden Republik Indonesia Khairul datang ngaji ketempuran, ngaji kita Bulughul Maram, merdeka. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya terkenal pondok pesan apa jenenge Madrasah Aridho melahirkan tokoh-tokoh nasional.